Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wa istifadah. Fattamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dari Sadah Ba'alawi yang dilakukan pada hari Jumat. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas dan sekarang adalah kelanjutannya. Pada pertemuan sebelumnya dibahas bahwasanya salah satu amalan daripada para ulama Sadah Ba'alawi yang dilakukan pada hari Jumat, yaitu pada saat melakukan sholat subuh, rakaat pertama membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Kemudian jika memang tidak hafal, bisa diganti dengan rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu pada hari Jumat juga mereka punya kebiasaan ziarah kubur kepada para pendahulu mereka atau kepada para ulama-ulama yang sudah wafat. Itu memang hari Jumat bagus untuk melakukan ziarah kubur. Dan yang sekarang kelanjutannya adalah wa kana min adatihim radhiyallahu anhum adamu iqamatid durusi fi duha yaumil jum'ah. Termasuk kebiasaan mereka para ulama dari Sadah Ba'alawi, para habaib, tidak mengadakan kegiatan tadris. Tadris itu majelis atau semacam pelajaran, kajian pada hari Jumat di waktu duha. Tidak ada di sana itu, daras itu tidak ada. Jumat waktu duha itu kosong, tidak ada pengajian, tidak ada kajian kitab, tidak ada majelis. Itu tidak dilakukan oleh mereka para ulama. Dan bahkan Imam Haddad yu'atibu man yaqumu bid-durusi fi yaumi duhal jum'ah. Imam Haddad itu mengkritik sangat keras dan mengingatkan bagi orang yang melakukan dars itu semacam seperti ini, kajian-kajian, ngaji kitab, majelis yang dilakukan pada hari Jumat di waktu duha. Jadi memang Jumat itu ya waktu libur untuk belajar, baik itu belajar di sekolah maupun belajar di pondok maupun belajar di tempat-tempat yang lain. Karena memang hari Jumat itu hari yang sangat khusus untuk kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau menjelaskan bahwasanya kita ini dalam seminggu sudah terlalu banyak waktu yang digunakan untuk urusan duniawi. Dalam jangka waktu seminggu ini kita sudah terlalu banyak waktu yang digunakan untuk hal urusan duniawi, kerja. Jangan sampai dalam seminggu, jangan sampai terlewatkan satu hari saja untuk kita fokus ngurusi akhirat. Masa seminggu penuh urusannya duniawi terus, urusannya cuma duniawi, tidak ada urusan yang berhubungan dengan akhirat. Jumat ini jangan sampai kita sama dengan waktu-waktu yang lain. Misalnya di hari-hari yang lain selain Jumat kita kerja dari pagi sampai sore. Ya minimal pada hari Jumat itu agak sedikit dikurangi waktunya untuk ngurusi urusan duniawi. Kapan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Jangan sampai hari Jumat ini sama dengan hari-hari yang lain. Kerjanya sama, akhiratnya justru kadang lebih sedikit.
Jangan sampai, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Apa? Rajanya hari yang paling baik ya hari Jumat. Makanya orang yang wafat pada hari Jumat itu juga termasuk orang yang wafat di hari yang baik. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk menggunakan kesempatan hari Jumat dengan melakukan hal-hal yang baik. Di samping itu, karena memang hari Jumat ini adalah hari terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti hari Jumat. Cuma Jumat yang kapan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan terjadinya. Yang kapan hari pernah diprediksi yang 2012 kalau tidak salah. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2012. Ternyata gagal ya. Panitianya berarti kurang canggih. Masa ada hari kiamat gagal itu. Oh, Dajjal aja belum ada. Terus ada apa namanya? Ya, Juj Ma'juj, terus ada angin, asap yang dari arah timur sampai ke arah barat sehingga menyebabkan banyak orang sakit. Kalau orang mukmin hanya cuma sekedar pilek saja, kalau orang kafir bisa mati. Itu juga belum ada. Kok bisa-bisanya memprediksi hari kiamat? Ya belum. Orang penghafal Al-Quran masih banyak. Tanda-tanda hari kiamat memang sudah ada. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besarnya masih belum. Jangan dulu karena masih belum menikah. Nanti kasihan itu. Pernah ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, "Law lam yabqa min umri illa asyrata ayyam la ahbabtu an atazawwaja likaila alqallahu azba." Jika saja umurku masih tersisa 10 hari, maka aku masih ingin menikah. Agar apa? Agar aku nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menjomblo. Jadi menikah itu ya bagus. Menikah itu bagus. Bahkan seandainya ya, kalau perempuan itu kan masih ada masa iddah. Jadi setelah dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya kan tidak bisa langsung nikah. Kalau seandainya suami misalkan hari ini istrinya mati, nanti sore menikah, boleh pada boleh? Boleh. Ya enggak juga. Barangkali misalnya dia sudah terlanjur punya hubungan yang tidak baik dengan seorang perempuan, daripada nanti berlama-lama melakukan dosa, ya lebih bagus. Dan bahkan ini banyak kok ulama-ulama yang melakukan seperti itu. Dan bahkan ada sebagian sahabat juga yang melakukan seperti itu di hari yang sama, di hari kematiannya. Ya cuma kita harus banyak pertimbangan dan musyawarah kepada keluarga. Ya tidak apa-apa. Atau misalnya nikah siri, ya boleh-boleh saja. Misalnya tidak harus dengan acara walimah, kan boleh-boleh saja. Tapi kalau perempuan, tidak boleh, harus selesai masa iddah. Dan kalau perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, dia harus tidak keluar rumah sampai berapa? 4 bulan 10 hari. Ini harus tahu. Bedanya cerai hidup sama cerai mati itu harus tahu. Soalnya sebagian orang saya tahu ditinggal wafat oleh suaminya, jarak 7 hari kalau tidak salah, dia sudah keluaran. Ya kalau tidak begitu penting sih, dalam aturan fikih tidak boleh. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan, tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau mandi tidak apa-apa, walaupun pakai sabun juga tidak apa-apa. Itu aturannya seperti itu, jadi harus tahu.
Kemudian yang berikutnya termasuk kebiasaan daripada para ulama Sadah Ba'alawi, at-tabkiru ila sholatil jum'ah fil jawami'i kama hiya sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat pagi-pagi untuk mendatangi sholat Jumat di masjid-masjid jami. Masjid itu ada dua, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Ini mungkin kadang-kadang istilah yang jarang didengar oleh sebagian orang. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Ada masjid jami, ada masjid tidak jami. Apa bedanya? Kalau masjid jami itu masjid yang digunakan untuk Jumatan. Kalau masjid ghairu jami, masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada dua istilah ini. Adanya cuma masjid jami. Tapi kalau di Tarim ada. Karena di Tarim itu dalam satu kota, di kota Tarim itu ada sekitar 115 masjid. Ada sekitar 115 masjid. Di situ bukan dipakai sholat Jumat semuanya, bukan. Karena ada yang masjid jami, ada yang masjid ghairu jami. Yang dipakai Jumatan yang masjid jami. Karena kan tidak boleh dalam aturan mazhab Syafi'i dalam satu desa lebih dari 2 masjid ketika tidak memenuhi syarat. Misalkan masjid yang pertama masih bisa menampung jamaah, kemudian membangun masjid yang kedua, padahal masjid yang pertama masih sangat memungkinkan, itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, di sini di Tarim itu ada sekitar 115 masjid kalau tidak salah. Itu ada yang dipakai Jumatan, ada yang tidak dipakai Jumatan. Kalau di Indonesia sepertinya tidak ada, masjid semuanya dipakai Jumatan sepertinya. Jadi di Indonesia itu istilahnya cuma ada masjid, ada musola. Tapi kalau di sana masjid semuanya, musola ada. Jadi kita bisa itikaf di manapun, dan masjidnya itu juga bangunannya besar-besar semua, sama kayak masjid jami, ya beda sedikit lah, agak lebih besar masjid jami. Tapi semuanya masjid. Jadi di sana itu masjid sangat ramai sekali orang yang menghidupkan masjid itu, apalagi pada bulan Ramadan. Itu jamaahnya, softnya itu penuh kalau bulan Ramadan. Dan bahkan di sana itu kan kalau sholat tarawih itu tidak semuanya seragam setelah selesai sholat Isya. Jadi paling awal di sana sholat tarawih itu 8:30 kalau tidak salah. Setelah itu ada jam 9 di masjid ini, ada jam 9:30 di masjid itu, dan sampai terakhir 1:30. Per setengah jam itu ada jadwalnya. Kadang-kadang sebagian orang itu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Apakah boleh sholat tarawih lebih dari 20 rakaat? Boleh-boleh saja. Dan bahkan Habib Salim Asy-Syatiri, salah satu gurunya Habib Umar, itu dalam satu malam itu sholat tarawihnya 5 kali. 5 kali, berarti berapa? 100 rakaat. Padahal beliau sudah pakai kursi roda. 5 kali sholat tarawih. Ya karena memang di sana masjidnya banyak. Jadi malam itu kayak siang, rame. Malam itu sangat rame sekali. Jadi masjidnya itu ya penuh-penuh. Apalagi di sepertiga malam terakhir, semua masjid itu hampir semuanya punya kelompok untuk tadarus Al-Quran. Dan semuanya hafal Quran semuanya. Jadi semacam murojaah itu. Gantian muter semacam halakoh begitu. Di sepertiga malam ini baca surat sampai hizib ini, nanti lanjut ini muter terus sampai menjelang subuh, sampai subuh. Itu makanya kenapa di Tarim itu banyak wali, ya karena lingkungannya mendukung. Untuk maksiat itu ya minim. Tapi lebih hebat kalau jadi wali di Indonesia. Kenapa kok lebih hebat jadi wali di Indonesia? Godaannya besar. Godaannya besar. Kalau di Tarim pengen jadi wali itu ya gampang. Di sana misalkan 10 tahun gitu, kemungkinan jadi wali gitu. Yang penting tidak neko-neko, tidak macem-macem. Bahkan di pasar-pasar banyak yang jadi wali. Supir taksi banyak yang jadi wali. Saya pernah cerita kan, waktu itu bulan Ramadan. Saya tiap hari itu kegiatan saya di sana itu kalau sore itu saya setoran Al-Quran di Masjid As-Segaf. Guru saya namanya
Ustadz Husain Ba'utaifah, beliau tidak bisa melihat, mohon maaf buta, tidak bisa melihat. Nah waktu itu saya tidak punya sepeda, ya karena memang di sana mau bawa sepeda, mau beli sepeda, mau beli mobil, boleh saja di sana itu bebas. Saya tidak bawa sepedanya, ya saya jalan kaki. Kira-kira jalan kaki itu dari sini sampai ke pesisir laut ya, sana, yang paling ujung sana, kemungkinan kira-kira. Saya jalan kaki, bayangkan panasnya di Tarim itu kayak apa. Jalan kaki. Di tengah-tengah jalan kaki, saya dihampiri oleh taksi, begitu. Biasa, saya ngiranya kan ini menawarkan untuk naik. Ya karena memang taksi itu kan riwa-riwi, cari penumpang, ya berbayar. Hanya saya naik karena memang saya bawa uang. Kalau udah bawa uang ya saya tidak naik. Saya bawa uang. Kemudian di tengah-tengah saya naik taksi itu, di dalam hati saya tiba-tiba terbersit, kira-kira supir taksi ini puasa apa enggak ya? Ini kan siang-siang, kok masih kerja, masih beroperasi, supir taksi ini kira-kira puasa apa enggak ya? Saya tidak ngomong, cuma di dalam hati. Cuma dalam beberapa detik kemudian dia bilang, ana shaim, aku puasa. Saya tidak ngomong apa-apa itu. Justru dia tambah balik bertanya kepada saya, anta shaim, kamu puasa? Ya saya jawab, naam, saya puasa. Saya jadi mikir, masa orang puasa kok suudon sama orang, begitu. Ini kan berarti ya secara fikih puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Cuma secara hakikat ini masih tanda tanya besar. Itu saya tidak ngomong apa-apa itu. Tidak ngomong apa-apa. Makanya ada satu ungkapan yang menyebutkan syawari utarim syaikhuman la syaikholah. Jalan-jalan di Tarim itu guru dari orang yang tidak punya guru. Karena memang kalau kita cari ustadz di sini ya terbatas. Di sana jalan-jalan tanya hukum-hukum fikih itu banyak yang tahu. Yang jualan di pasar itu banyak yang tahu. Tanya hukum-hukum fikih itu banyak yang tahu. Karena memang banyak orang alim di sana itu. Ini salah satu sebab karena pernah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini pernah diutus untuk dakwah ke Tarim. Dan waktu itu masyarakat Tarim ini tidak ada yang menentang satupun, sehingga didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan 3 doa yang sampai sekarang masih terbukti. Doanya Sayyidina Abu Bakar. Pertama, dibanyakkan ulama dan wali-walinya sebagaimana tumbuh-tumbuhan. Wali tidak kehitung. Di pemakaman Zambal itu pada tahun 500 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443 ya. Sudah sekitar sekitar 900 tahun yang lalu. Pada tahun 500 Hijriah itu masanya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Itu di satu pemakaman namanya Zambal ada sekitar 100.000 wali. Dan ada 80 wali kutub di Zambal itu. Padahal pada tahun itu tidak tahu kalau tahun sekarang. Tidak tahu kalau tahun sekarang tidak ada yang tahu. Waktu itu ada sekitar 100.000 wali dan 80 wali kutub. 80 wali kutub ini tidak tanggung-tanggung. Kutub ini kan satu masa itu ada yang cuma satu. Jadi sedunia itu kutub ya cuma ada satu. Sedunia. Sekarang siapa wali kutubnya? Wallahu a'lam, tidak tahu. Karena ya la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia juga wali. Saya tahu wali karena saya wali murid, jadi saya tahu ini bukan wali, bukan wali semuanya. Kan iya, apalagi Mbak Diana bukan wali. Otomatis bukan wali karena masih belum menikah. Kalau sudah nikah jadi wali, otomatis itu tidak usah diangkat jadi wali, tidak usah tirakat, langsung otomatis jadi wali murid. Nah, sampai mana tadi? Nah, berangkat pagi menuju sholat Jumat di Masjid Jami.
Di sini semuanya masih jami, tidak ada yang tidak masih jami. Cuma kalau di Indonesia itu ada beberapa istilah yang mungkin juga sebagian tidak tahu. Ada masjid jami, ada masjid besar, ada masjid agung. Nah, mungkin ini sebagian tidak tahu. Kalau masjid jami itu biasanya masjid yang di pinggir-pinggiran itu, masjid jami. Kalau masjid besar, masjid yang ada di pusat kecamatan, yang di pinggir alun-alun. Seperti Masjid Besar Baitur Rahman. Itu masjid besar itu. Cuma orang-orang nyebutnya masjid jami. Padahal itu namanya masjid besar. Ada masjid agung, itu tempatnya di pusat kabupaten yang di pinggir alun-alun. Seperti masjid di Situbondo itu masjid apa namanya? Di alun-alun itu Masjid Al-Abror. Itu namanya masjid agung itu. Cuma sama-sama semuanya tetap bisa dipakai Jumatan. Dan dalam istilah fikih ya semuanya namanya masjid jami. Cuma di Indonesia ini kan ada beragam istilah. Dan kalau di Indonesia itu biasanya kalau di belakang masjid jami itu pasti ada kampung namanya Kauman. Coba di mana-mana itu hampir rata-rata di belakangnya masjid jami itu ada kampung namanya Kauman yang dihuni oleh orang-orang Arab. Di mana-mana, bukan cuma di sini. Di mana-mana itu namanya seperti Indonesia itu ya kaya akan istilah macam-macam. Jadi desa Kauman itu bukan cuma di Besuki, banyak, di mana-mana ada. Tapi kalau di berbagai penjuru dunia yang paling banyak itu orang Madura. Di mana-mana itu orang Madura banyak. Di Yaman orang Indonesia paling banyak ya orang Madura. Madura ada yang Madura asli, ada yang Madura swasta. Madura asli yang sana itu, kalau di sini kan bukan asli itu. Madura swasta di sini. Apa keutamaan berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat? Di kitab ini tidak dijelaskan, cuma tadi saya lihat di beberapa keterangan. Ada satu hadis sahih yang menyebutkan man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang berangkat menuju sholat Jumat pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban unta. Ini saya masih ingat dulu masih kecil ini sudah saya pernah mendengar hadis ini. Cuma saya tidak tahu kalau itu hadis. Wa man roha fis sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia kurban sapi. Wa man roha fis sa'ati salisati faka'annama qarraba kabshan akrona. Barang siapa berangkat di jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban kambing yang bertanduk. Wa man roha fis sa'ati rabiati, dan barang siapa berangkat di jam yang keempat, faka'annama ahda dajajatan. Seakan-akan dia kurban ayam. Mau kurban apa? Jangan korban perasaan. Sudah terlalu sering sudah. Wa man roha fis sa'atil khamisati, barang siapa yang berangkat di jam yang kelima, maka nama ahda baydatan. Seakan-akan dia kurban telur ayam. Jangan telur puyuh. Kecil itu. Ketika sudah jam yang kelima, faida kharajal imamu tuwiyatis suhuf. Jika imam sudah keluar dan sudah masuk ke masjid, maka buku catatan daripada malaikat itu yang mengabsen jamaah sholat Jumat itu sudah ditutup. Ya, sudah di alpa itu yang datang setelah imamnya sudah ada di masjid. Warufiatil aklam, dan penanya sudah diangkat. Wajtama'atil malaikah indal mimbar, dan semua malaikat berkumpul di mimbar. Yastami'una dzikra, mereka semuanya mendengarkan zikir. Faman jaa'a ba'da dzalika fa innama jaa'a lihaqqis shalah. Barang siapa yang datang setelah itu, maka sebenarnya dia hanya datang untuk sholat. Laisa lahu minal fadli syai'un, dia tidak memiliki keutamaan apapun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Makanya imam, kalau jadi imam Jumat, barangkali nanti calon suaminya itu jadi imam Jumat, jadi khotib Jumat gitu. Misalnya dia masih baru lulus pesantren, jadi masih belum begitu paham, kasih tahu gitu loh.
kasih tahu. Ya memang secara umum berangkat Jumat itu bagusnya lebih awal. Tapi bagi imam bagusnya agak akhir. Kenapa? Kasihan nanti masa imam berangkat jam 10. Nanti yang berangkat setelah imam itu sudah ditutup catatannya. Jadi ada ilmunya seperti itu. Karena sebagian saya tahu, karena waktu itu saya tidak jadi imam, saya berangkat agak awal. Ternyata yang jadi khotib sudah ada di situ di shaf yang pertama. Ya bagus, ya bagus. Cuma nanti kasihan kepada jamaah-jamaah yang lain itu. Tidak dapat telur ayam. Ya bukan tidak dapat telur ayam, tidak dapat apa-apa. Kasihan. Ya kalau kita ini belajar dari masjid-masjid yang ada di Tarim itu bagus. Kalau di Indonesia mungkin memang agak susah ya, kalau berangkat agak akhir itu memang agak susah. Karena nanti harus ini shaf sudah penuh ya. Jadi harus ngelangkai orang itu kan tidak bagus itu. Iya. Ngelangkai orang itu. Kalau di masjid-masjid di Tarim atau mungkin di negara-negara Arab yang lain mungkin ya. Itu di pengimaman itu ada pintunya. Di pengimaman, di samping pengimaman itu ada pintunya. Jadi nanti imam itu ya lewat dari situ, tetap lewatnya dari luar, jadi tanpa mengganggu shafnya jamaah. Itu lebih aman dan lebih afdol seperti itu. Tapi kalau di pondok saya dulu itu memang tidak ada pintunya di pengimaman itu. Cuma santri ini sudah diatur oleh aturan pesantren, pokok di baris yang lurus dengan pengimaman ini harus kosong. Jadi kayak lautannya Nabi Musa seperti itu. Jadi kanan kiri, tengah kosong seperti ini. Jadi nanti imam datang itu langsung ataupun tidak sholat Jumat juga sama diatur seperti itu di pondok saya itu. Jadi nanti kiainya kan pasti datang agak akhir kalau mau ngimami sholat kan. Itu pasti langsung baru nanti ketika sudah nyampe di pengimaman langsung merapat seperti ini. Kayak lautannya Nabi Musa. Itu lebih bagus. Ya bagaimana cara mensiasati kalau di Indonesia? Ya imam mungkin datang lebih awal, cuma berada di apa namanya, di luar masjid, apa namanya, serambi masjid. Karena memang ada pendapat yang mengatakan itu bukan bagian dari masjid, itu lebih aman. Saya kadang-kadang seperti itu. Kalau saya ngimami di masjid yang cukup jauh, misalnya saya ngimami di Masjid Timbangan ini, saya punya jadwal khutbah di situ. Saya datang lebih awal, mensiasati khawatir nanti ada di jalan ini ada ini dan itu, saya datang lebih awal. Kadang-kadang saya datang masih ada 5 atau 7 orang gitu, tapi saya di luar. Baru nanti ketika sudah adzan yang pertama saya baru masuk. Khawatir nanti ada jamaah-jamaah yang datang setelah saya. Kalau sudah saya masuk ya sudah terserah. Salahnya sendiri datang agak lebih akhir gitu loh. Sudah sangat mepet itu. Gitu. Ya itu tadi salah satu manfaat dari kita berangkat pagi-pagi pada hari Jumat. Cuma di sini ada pendapat yang membahas tentang jam pertama itu jam berapa. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas para ulama dan juga termasuk ulama madzhab Syafi'i dan juga termasuk pendapatnya Imam Ghazali. Jam yang pertama kalau kita berangkat Jumat seakan-akan berkorban unta, itu jam berapa? Pada saat terbitnya matahari. Oh, sangat pagi sekali itu. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Jadi mungkin jam 6 sudah ada di masjid. Tidak tahu mau bersih-bersih atau mau apa ya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, kemudian Qadhi Husain dan Imam Haramain. Beliau semuanya berpendapat bahwasanya jam yang pertama itu adalah beberapa saat setelah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu kapan? Hah? Pada saat masuk waktu duhur. Tergelincirnya matahari ini agak ringan ini.
pendapat yang kedua ini. Pada saat tergelincirnya matahari kemudian jarak beberapa saat, itu sudah masih jam pertama, sudah bisa dikatakan berkorban dengan onta. Ada pendapatnya Imam Nawawi, dan beliau mengutip dari pendapatnya Al-Azhari bahwa yang dimaksud roha tadi itu man roha, berangkat itu maksudnya ya berangkat secara umum. Berangkat secara umum bisa di jam kapanpun selama di situ masih ada sholat Jumat. Kalau jam 1 ya tidak kira ada orangnya. Cuma memang semuanya sepakat bahwasanya berangkat lebih awal itu jauh lebih bagus. Semua ulama itu sepakat bahwasanya berangkat menuju Jumat lebih awal itu jauh lebih bagus dibanding berangkat agak akhir. Di sini hanya saja yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan jam yang pertama itu jam berapa. Dulu kan tidak ada jam-jam dinding atau jam tangan, jadi masih belum dibahas. Paham? Satu lagi, kemudian dilanjutkan besok. Termasuk kebiasaan para ulama dari Sadah Ba'alawi, kebiasaan para habaib, idaratul ma'i qoblal khutbah fil jami'i kama huwa amalu ahlu tarim, yaitu membagikan air sebelum khutbah di masjid jami' sebagaimana ini dilakukan oleh penduduk tarim. Illa fi awali Jum'atin min Syawal li siyamin nasi bisitti min Syawal, kecuali Jumat pertama pada bulan Syawal karena mereka semuanya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Di sana sudah biasa. Kalau di Indonesia mungkin agak aneh ya. Sebelum khutbah itu ada petugas semacam pengurus takmir masjid yang membagikan air dengan wadah khusus di sana itu dibagi, dan itu biasanya bukan satu orang satu gelas, bukan. Jadi wadahnya agak besar, dari ujung sana minum, terus diminum lagi, sudah biasa seperti itu. Karena bekas air minumnya orang mukmin itu bagus dan tidak merasa risih. Bahkan kalau di Zambal waktu ziarah kubur itu semuanya minum, kadang-kadang yang paling terakhir Habib Umar, kadang-kadang yang paling awal Habib Umar. Ya bekas-bekas kalau kita kan kayak agak jijik gitu ya. Agak jijik sepertinya. Ini gelas diminum si fulan, pas diminum lagi di tempat yang sama. Itu sepertinya agak risih dan agak jijik. Padahal itu bagus. Sayyidah Aisyah dan Rasulullah itu kalau minum ya seperti itu. Iya. Rasulullah minum di gelas di tempat yang itu, kemudian Sayyidah Aisyah minum di tempat yang sama. Itu memang bagus. Ini hanya kebiasaan saja membagikan air. Kalau di sini ya saya kira tidak usah dicoba, karena nanti agak repot memang. Karena bukan kebiasaan yang sudah membudaya di sini. Nanti kalau membagikan air kan, misalkan air mineral pakai gelasan itu, nanti cara membersihkan sampahnya bagaimana, cara ininya bagaimana. Tapi karena di sana sudah jadi kebiasaan ya biasanya air dingin. Dan di sana itu kenapa pada Jumat pertama bulan Syawal tidak membagikan air pada saat sholat Jumat? Karena kebanyakan mereka puasa Syawal. Jadi di sana tidak sama dengan di Indonesia. Di sana hari kedua Lebaran itu sepi. Hari pertama sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri salaman di masjid, setelah itu pulang dan sudah sepi. Tidak ada berkunjung ke tetangga, kerabat, saudara, sanak famili, tidak ada. Kalau di Indonesia kan ada ya, tidak ada, sudah sepi. Setelah itu mungkin ada yang tidur. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang belajar di sana untuk menyembuhkan kesedihan kami yang tidak ketemu dengan keluarga, biasanya pergi ke kolam renang. Biasanya setelah sholat Idul Fitri pergi ke kolam renang, renang sambil masak-masak, sambil kita baca-baca qasidah, sambil gambusan, ya untuk biar kita tidak sedih karena tidak ketemu sama keluarga.
Saya pertama kali di sana berangkat Sya'ban sebelum Ramadan. Hari raya pertama kali saya di sana itu mau nangis, bercucuran air mata. Cuma tahun berikutnya sudah biasa, karena sudah lama dah ketemu keluarga, sudah biasa. Baru keesokan harinya tanggal 2 itu semuanya bisa dikatakan 99% puasa penduduk Tarim. Jadi sangat ini ya, sangat mendukung sekali kalau puasa di sana. Dan saya jujur, saya belum pernah puasa Syawal selain di Tarim, belum pernah. Di Indonesia agak susah ya. Hari kedua tamu atau memang ada tamu, ayo silakan, ayo bareng sama saya. Mohon maaf saya puasa, kan tidak bagus itu ya, tidak bagus itu. Walaupun sebenarnya puasa Syawal itu tidak harus hari yang kedua, tidak harus. Boleh hari yang ke-7, hari yang ke-8, dan tidak harus berturut-turut puasa Syawal. Tidak harus 6 hari berturut-turut, bisa terpisah-pisah, dan tidak harus langsung tanggal 2 Syawal. Ini sudah pernah saya buat video pada tahun yang kemarin itu. Tidak harus. Baru di Tarim itu saya baru puasa Syawal. Di Indonesia belum pernah. Ya karena memang agak kurang mendukung kalau di Indonesia. Kalau sudah 2 minggu setelah Syawal ini sudah agak males puasa. Terus setelah 6 hari bulan Syawal ini puasa, baru setelah itu ada berkunjung di sana itu. Setelah itu nanti biasanya mengunjungi rumah orang-orang alim dan orang-orang yang disepuhkan di sana. Misalkan berkunjung ke rumahnya Habib Umar, Habib Salim, semuanya satu desa itu, satu Tarim itu, semuanya bareng. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda. Nanti di sana disuguhi kohwa, kopi, ada jahenya, kadang-kadang disuguhi kue. Setelah itu mendengarkan ceramah-ceramah satu persatu di rumah para habaib, ganti-gantian. Itu baru di sana salam-salaman. Jadi ketemu di sana salam-salaman. Jadi tidak ada yang langsung ke rumah-rumah, itu tidak ada. Tidak ada, apalagi salam tempel ya tidak ada di sana itu. Makanannya di sana kalau hari raya ceramah itu, makanan ilmu. Kalau di sini sudah mempersiapkan dari sebelum Lebaran tuh sampai orangnya tidak sholat. Ini kan juga tidak bagus. Dan masih ada beberapa amalan yang lain yang dilakukan pada hari Jumat yang dibiasakan oleh para ulama dari Sadaba Alawi, daripada para habaib, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Iya, persilakan. Tidak ada? Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab.